Prinsip ketiga adalah pahami komunikan Anda. Pahami komunikan Anda, pahami rekan bicara Anda. Karena sejatinya setiap komunikan, setiap orang itu pasti berbeda pendekatan, ya. Ada orang-orang yang tipenya A, orang-orang tipe B. Nah, itu namanya berbeda pendekatan. Jadi Anda perlu memahami sekali bahwa ternyata setiap komunikan, setiap orang itu berbeda, ya, unik saya bilang ya. Nah, bagaimana cara kita mengetahui orang tipe-tipe orang tersebut, tipe-tipe komunikan kita? Nah, saya mengambil pendekatan dengan nama pendekatan DISC. Bagi Anda yang sudah lama di pengembangan diri dan Anda sudah berkecimpung di sana atau di psikologi, tentunya Anda sudah paham dan mengerti apa itu DISC. Bagi yang belum, saya akan jelaskan sekarang. Apa itu DISC? DISC itu adalah sebuah gaya kepribadian dan gaya komunikasi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana tipe-tipe orang D, tipe-tipe orang I, tipe-tipe orang S, dan tipe-tipe orang C. Dan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mereka. Siap? Siap. Nah, Anda bisa lihat di layar ini ya, Anda bisa lihat ada orang-orang tipenya dominan. Oke, jadi intinya kalau Anda bertemu dengan orang D, orang dominan, ya tadi ya, Anda to the point, nggak bertele-tele gitu ya. Atau Anda punya tim sahabat atau rekan bicara Anda yang memang dia tipenya D, ya, ciri tipe D tadi gitu ya, tegas, cepat bertindak dan sebagainya. Nah, kalau kapasitasnya di bawah kita, dia akan nurut sama kita. Dan kalau kita figur otoritas dia akan nurut, dia akan bersedia untuk ngikutin kita. Cuman masalahnya kalau ternyata emang kapasitas kita itu di bawah dia, biasanya dia siapa lu gitu ya. Nah, ketika Anda memang mengharuskan berkomunikasi dengan D yang ternyata Anda kapasitasnya di bawah dia, Anda perlu menggunakan komunikasi orang ketiga, ya. Anda harus perlu tahu kira-kira dia suka dengan siapa atau figur otoritas dia siapa. Ketika Anda tahu figur otoritas dia siapa, Anda menggunakan perantara itu. Hasilnya jauh lebih efektif dibandingkan kalau misalnya kata saya, ya, kata saya itu berarti kapasitas Anda mungkin belum di bawahnya dia. Oke, itu D. Yang kedua adalah tipe I, influence. Orang-orang influence itu memiliki kecenderungan yang optimis. Dia tuh suka dengan sosialisasi. Dia tuh suka dengan ketemu orang, ya, membina hubungan dan sebagainya. Dia tuh suka dengan merangkul, termotivasi secara sosial, pengen dikenal, ya. Jadi kalau Anda ketemu orang I, biasanya dia ceria, tipenya ekspresif gitu ya. Nah, bagaimana caranya ketika kita tahu teman kita, rekan kita, tim kita itu tipe I. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi? Ya, pastikan Anda berkomunikasi juga jangan yang sifatnya yang ngejelimet. Orang-orang itu nggak suka yang ngejelimet, ya. Terus setelah itu orang-orang I itu pastikan Anda menyediakan supaya dia tuh memberikan ide-ide. Orang itu banyak ide-ide, ya, banyak ide-ide. Dan pastikan Anda membangun hubungan dengan ramah, terus dengan menyenangkan gitu ya. Dia nggak suka yang cemberut-cemberut, walaupun memang secara emosi dia naik turun gitu ya. Nah, dia nggak suka didominasi pembicaraan. Harus Anda menyediakan diri supaya dia banyak dominasi. Semakin banyak dia cerita, semakin bagus, semakin bergairah berkenalan dengan Anda, berinteraksi dengan Anda. Nah, jangan sampai Anda mengabaikan ide dan prestasi mereka. Karena orang I itu pengen menonjolkan segala sesuatu yang berhubungan tentang dirinya. Entah prestasi, entah ide, dan sebagainya. Paham ya? Jadi Anda kalau ketemu orang I seperti itu, ya Anda harus ceria, Anda harus ikutin gayanya dan berikan dia banyak bicara dibandingkan Anda. Itu orang I. Sekarang yang ketiga orang S, ya. Orang S. Orang S cirinya gimana, Kang? Orang S cirinya yang pertama adalah memiliki loyalitas yang tinggi.
Dia cenderung pendengar yang baik, patuh terhadap instruksi, gak suka konflik orang-orang S2. Ya, kesabarannya tingkat tinggi, tingkat dewa. Dan biasanya dia spesialis di bidang-bidang tertentu dan dia bisa konsentrasi di jangka panjang. Orang-orang S2 tipenya pendengar yang baik. Biasanya kalau Anda ketemu sama orang S, Anda pasti nyaman curhat sama dia. Kalau Anda orang S, biasanya Anda dicurhatin banyak orang. Betul ya? Nah, sekarang gimana cara kita berkomunikasi sama orang S? Nah, orang S itu kayak mesin diesel, rekan-rekan semua ya. Mesin diesel tuh gimana? Jadi lama panas ya, misalnya dia lagi nggak semangat, dipanasi lama banget semangatnya. Tapi kalau udah semangat, lama turunnya ya. Nah, ketika Anda berkomunikasi sama orang S, ceriakan dia, karena orang-orang S itu lempeng orangnya ya. Nah, ceriakan dia, ekspresikan minat yang tulus, karena orang-orang S itu bisa merasakan tulus apa tidak ya. Terus bersabarlah dalam usaha untuk Anda bisa bernegosiasi dengan dia, sabar pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah ikut sama Anda, dia akan loyal karena tipe orang S itu loyalitasnya tinggi ya. Dan dia suka dengan SOP. Jadi kalau Anda punya produk atau Anda pengen menawarkan bisnis dan dia tipe S ini, rekan bicara tipe S, dan dia menjalankan bisnisnya, pengen menjalankan bisnis yang Anda tawarkan, usahakan Anda kasih tahu SOP-nya. Gimana cara mengerjakannya secara detail ya. Oke. Nah, jangan memaksakan terlalu memaksakan sama orang-orang S ya, dan juga jangan terlalu agresif dan menuntut. Dan jangan terlalu banyak bahasa-bahasa yang konfrontatif. Karena orang-orang S itu perasa ya. Walaupun memang dia orangnya sabar, tapi janganlah terlalu untuk agresif sama orang-orang S. Oke. Steady. Paham teman-teman, rekan-rekan semua? Ya, itu orang steady. Nah, terakhir adalah orang compliance. Orang compliance itu kecenderungannya suka dengan hal-hal yang akurat. Ketepatannya sangat tinggi ya. Dia sebelum mengerjakan tugas, ia akan bertanya secara detail, sangat hati-hati, fokus sama tugas, sangat kritis dalam berpikir, dan patuh sama otoritas ya. Orang C itu suka dengan peraturan, dan emang dia suka dengan didukung ide-ide dia ya. Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang C? Pastikan Anda cara berkomunikasi lebih detail. Kalau Anda jualan produk sama orang-orang C, detailkan apa manfaatnya, apa fiturnya, apa efeknya dan sebagainya. Semakin detail, orang-orang C itu semakin tertarik ya. Beda sama orang-orang yang tipe yang lain. Nah, terus Anda ketemu orang C, jangan membuat yang generalisasi, samar-samar. Anda perlu detail karena orang-orang C itu peka sama detail. Paham ya? Anda sudah memahami bahwa tipe komunikan berbeda-beda. Kita baru membahas tentang DISC saja ya. Yang memang saya ambil pendekatan ini yang sangat sederhana, yang lebih sederhana biar bisa Anda praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang D adalah dominan, influence, steady, sama compliance. Kesimpulannya adalah gini ya, biar Anda cepat mengetahui bahwa dia orang D, orang I, atau orang S, atau orang C. Nah, orang-orang D tadi apa? Dia suka dengan mengatakan ini menurut saya, ini menurut saya, ini menurut saya. Kalau ada masalah kayak gitu, ya ini kata saya dan sebagainya. Kalau orang-orang I apa? Ya dia happy, dia menyelesaikan masalah itu dengan cara yang menyenangkan. Dia nggak suka yang ngejelimet, dia nggak suka yang pusing-pusing, nggak suka. Orang-orang S apa? Orang-orang S itu dia teman curhat yang baik. Ya, dia pengen damai, nggak ada konflik. Dan orang-orang C itu orang detail, perfeksionis ya. Nah, ketika Anda paham dengan cepat orang tipe komunikan Anda, apakah D, apakah I, apakah S, apakah C, nanti Anda bisa lebih menyesuaikan bagaimana cara berkomunikasi dengan rekan bicara Anda, dengan komunikan Anda. Paham ya?